Om Swastiastu, Bapak Ketut. Semoga Bapak Ketut dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mohon izin, Titiang akan menjelaskan mengenai perencanaan Bapak Ketut akan membangun rumah tinggal lantai 2. Nah, niki gambar yang Titiang tunjukkan. Kalau misalnya bangunan ini sudah terwujud, seperti inilah tampilannya nanti, nggih. Nah, pertama Pretiaksang Dumun mengenai letak secara keseluruhan, letak geografis, nggih. Nah, niki posisi lahan rumah Bapak Ketut berposisi di barat jalan. Di sudut ada setengah, di barat jalan dan di utara jalan. Nah, sesuai dengan tanda kompas yang Titiang tunjukkan, ini utara, berarti ini selatan, ini timur, dan ini barat. Nah, di sini kita ngobrol kemarin, nggih. Nah, di sini kita ngobrol. Baik, Pak Ketut, sepintas Titiang tampilkan pis atau wajah, ya, fasad katakanlah. Seperti ini fasad rumah tinggal Bapak Ketut ketika sudah terwujud nantinya, ya. Niki tempat utara, nggih. Habis, ya, pekaraannya habis. Kemudian ini tampak timur, ini tampak selatan. Seperti ini ke. Nah, niki tampak belakang, tentu tetangga niki, nggih. Baik, Titiang mohon izin akan menjelaskan yang di dalam proses pengerjaannya, nggih. Nah, jadi artinya Titiang akan mengklus terlebih dahulu, menutup layar-layar niki, gambar niki, nggih. Atap misalnya, nggih, semua Titiang tutup. Yang tinggal hanya existing saja. Jadi biar terlihat strukturnya seperti apa. Nah, jadi di sini Titiang akan menjelaskan satu persatu, nggih, prosesnya, nggih. Nah, niki semua sudah Titiang tutup, ya. Oke, Pak Ketut, sesuai dengan penjelasan dan data, nggih, dan juga kita ukur di lapangan. Nah, ini luas media, luas tanah Bapak Ketut. Dari ujung selatan sampai ke ujung utara niki Pak Ketut 14 meter 50, ya, 14 meter 50 cm. Nah, kemudian dari ujung timur ke barat atau sebaliknya, nggih, niki dari timur ke baratnya 11 meter 50, ya, artinya paling, nggih. Jadi bangunan-bangunan yang ada di rumah Bapak Ketut sekarang nih kita nolkan terlebih dahulu sebelum membangun rumah baru ini, gitu. Kita nolkan, kita datarkan walaupun tanahnya terasering. Ini next akan Titiang jelaskan, nggih. Nah, lahannya seperti ini, 1450 kali 1150 itu. Nah, kemudian tentu tidak semua akan kita bangunkan rumah di sini. Tentu ada space nantinya, space halaman, space grase, seperti itu, ya. Nah, jadi bangunannya nikel, Titiang asumsikan dan bahkan buatkan gambar nikel adalah 1450 kali 7, ya. Pertama, proses pengerjaannya tentu kita akan masang struktur, nggih. Nah, niki struktur lantai 1. Nah, seperti niki strukturnya, nggih. Jadi ada beberapa tiang kolom, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Berapa jadinya niki, nggih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 patut, ya. 19 tiang atau 19 kolom. Nah, yang terlihat di atas tanah seperti niki, padahal di bawahnya, nggih. Nah, niki seperti niki ada cakar ayamnya. Kalau Titiang close existingnya seperti niki dia. Nah, di bawahnya ada cakar ayamnya. Memang wajib nih, minimal dia 1 meter, ya, dengan keadaan tanah normal dari existing, dari tanah asli. Nah, niki 1 meter. Kita sebut saja bahwa tanah ini normal.
tidak labil nggih. Nah, seperti nike. Tiang bicara standar kemanten. Oke, kembali Tiang akan tampilkan kolom atau tiang. Seperti nike. Setelah kolom-kolom ini terpasang, ini terlebih dahulu dipasang pada seperti ini ya. Seperti ini nantinya. Setelah ini terpasang, baru kita masang pondasi. Dijepit istilahnya dengan apa ya, dengan pondasi. Oke, Tiang akan tampilkan pondasi. Nah, ini pondasinya nanti pada kalau existingnya Tiang close niki. Nah, seperti ini pondasinya pada. Tentu kita proses membongkar terlebih dahulu ya. Seperti niki pondasinya. Tentu proses data letak pondasi niki sampun melalui proses penghitungan yang cermat. Seperti niki dijepit nanti kolomnya niki dijepit dengan pondasi. Ketebalan pondasi niki 30 cm pada tingginya menyesuaikan ya. Di bawah ring slope. Seperti niki. Nah, mungkin niki setelah pondasi niki terpasang baru kita akan pasang slope. Nah, niki slope-nya. Nah, ini yang masukkan slope nggih. Jadi nempel dia. Nggih, setelah pondasi pasang slope. Seperti itu. Nah, kemudian di kolom-kolom utama, Tiang sebut niki adalah kolom utama, nggih, tiang utama dengan bentuk pipih ya. Pipih niki. Kenapa pipih? Ya, biasanya kan persegi nggih, misalnya 30 kali 30. Jadi tiang buat pipih niki tujuannya agar nanti ketika kita memasang dinding, kolom ini tidak akan keluar dari dinding. Jadi seperti tidak ada kolom, ya, tidak ada yang muncul nanti kolomnya. Jadi terkesan mengganggu nanti ya, biar rata dengan tembok. Itu maksudnya nggih. Nanti next akan Tiang perlihatkan ketika sudah jadi nggih. Nah, inilah slope. Jadi slope nike wajib berposisi di kolom utama. Di kolom utama nggih. Setiap kolom utama niki akan dihubungkan dengan slope di bawah niki. Tinggi slope-nya ya 50 cm. Seperti niki. Mengenai ukuran detail Tiang tidak akan jelaskan di sini ya, seperti niki. Nah, raris di luar slope utama niki kita sebut slope utama yang terhubung langsung dengan kolom utama nggih, kita sebut slope utama. Nah, kemudian di sini ada yang namanya slope anakan ya, slope anak dalam arti slope ini lebih apa ya, lebih tipis, bukan lebih tipis ya, lebih pendek katakanlah ya. Kalau ini 50 cm, ini cukup 15 saja untuk menopang dinding, karena dindingnya niki akan jatuh di sini. Seperti itu. Kebetulan jika dinding itu pas nanti di slope ini, kita tidak usah lagi membuat apa ya, slope anak, balok anak katakanlah ya, balok anak disebut bahasa konstruksinya, balok niki nggih. Jadi ketika dinding itu keluar dari balok induk, wajib kita membuat balok anak seperti ini misalnya. Ini kan untuk dapur nggih. Kemudian toilet. Nah, niki kan toilet iki kan di tengah dia. Di pojok. Tidak tepat berada di kolom induk atau slope induk. Jadi kita wajib membuat balok anak. Seperti niki nggih. Di bawahnya juga pondasi. Jadi yang coba ini ya. Niki kan pondasinya terlihat sebagai dudukan slope-nya seperti niki. Cuman volumonya berbeda nggih. Karena tujuannya hanya menopang dinding seperti itu. Kalau yang niki memang tujuannya untuk apa ya, memperkuat struktur secara keseluruhan. Seperti niki, Batet ya. Niki. Kemudian di mana lagi ada balok anak, di sini juga untuk toilet nggih. Di ini untuk dinding. Begitu ya. Dimanapun dinding itu lepas dari balok induk, kita wajib membuat balok anak seperti ini nggih, Batet nggih. Oke, barangkali sudah paham. Nah, sekarang kita anggap saja sudah uruk di nggih. Kita uruk, kemudian langsung kita pasang lantai.
Nah niki kita tutup dengan lantai nggih. Oke, existingnya akan yang tampilkan malih karena sudah tadi dijelaskan di bawah. Oke, lantainya seperti ini ki kalau sudah diurut. Nah di lantai niki tentu ada levelnya nggih padet. Pertama untuk di toilet tentu lantainya lebih rendah ya, airnya biar tidak meluber keluar, itu tujuannya. Nah kemudian toilet yang ini yang di kamar niki juga lebih rendah ya, kemudian ini juga lebih rendah. Sementara untuk di dapur lantainya lebih tinggi karena kita spesial niki, kita sucikan seperti niki. Dapur niki tempat suci ya, sehingga secara level memang lebih tinggi dari level yang lainnya. Nah seperti itu. Oke, Tiang sekarang akan menampilkan dinding lantai 1. Oke, niki dinding lantai 1. Seperti niki nggih, seperti niki dinding lantai 1 ya. Jadi kalau mengenai kolom pipih tadi yang Tiang jelaskan, seperti inilah tampilnya nanti. Jadi tidak keluar dia dari tembok dinding ya, kolomnya niki tidak keluar. Itu tujuannya untuk membuat pipih. Namun jangan khawatir mengenai volumonya ini sudah sama dengan volume yang standar umumnya. Seperti ini, misalnya 30-30. Niki Tiang buat 15-45. Kekuatannya sama padet. Nike sudah lazim. Ya, secara teknis penghitungannya nike kekuatannya sudah sama seperti nike. Cuman kita di sini diberikan keuntungan ruang kita tidak termakan oleh kolom ini. Itu keuntungannya, dan kemudian estetika bangunan. Jadi tidak ada nonjol-nonjol itu. Back yang jelaskan flashback ya, menjelaskan tentang dinding yang tetapkan, kemudian lantai. Oke, lantainya sekarang yang tutup tujuannya untuk mensinkronkan penjelasan yang tadi di slope. Nah niki yang Tiang maksudkan, niki kan ada balok anak, di sini ada pas dinding. Seperti itu yang maksudkan. Jadi dinding niki tetap kokoh dia. Untuk kokohnya makanya Tiang buatkan yang disebut dengan balok anak agar kokoh seperti itu. Kalau misalnya yang kebetulan masih kebetulan berdiri di dinding itu berdiri di balok induk ya, jadi kita cukup sudah sangat kokoh seperti itu. Toilet misalnya niki toilet. Oke, niki kan ada balok anak, jadi pas dindingnya seperti ini pas. Jadi ini kokoh seperti ini tujuannya untuk membuat balok anak. Oke, Tiang akan tampilkan kembali seperti ini tata ruangnya. Mungkin Tiang akan menjelaskan tata ruang ya. Tata ruang kamar Jadi di lantai 1 ini terdiri dari 3 kamar tidur. Nah niki 1, 2, 3 dan 1 dapur. Nah niki dapurnya. Masing-masing kamar niki sudah melalui proses kalau kita bicara soal standarisasi kesehatan ya, di sini sudah pencahayaannya sudah cukup karena ada jendela terang sirkulasi udara sudah cukup karena di sini sudah ada ventilasi lobster, lubang-lubang niki ini bagian dalamnya seperti niki. Jadi ada angin jadi secara standar kesehatan sudah. Nah kemudian mengenai toilet, sekarang ini toilet padat. Toilet, ini toiletnya, toilet duduk, ada shower seperti ini tentu lantainya sudah lebih di bawah, lebih rendah niki. Seperti ini sama dengan kamar yang lainnya sama nih niki sama sama. Kemudian kamar yang satunya lagi niki sama.
Nah, nanti posisi bednya nanti bisa di sini posisi bednya. Kalau single bed itu paling ukurannya 120 kali 2 meter padat. Di sini kita bisa posisikan bed nih. Sini ini juga kita bisa posisikan bed. Kalau double bed itu 2 meter kali 2 meter. Maaf ya, 2 meter kali 180 ya. Kalau single bed itu 120 dikali 2 meter seperti itu. Nah, kemudian untuk kamar ini tentu tidak ada toiletnya karena arahan Pak Ketut ya. Nah, seperti ini tidak ada toilet karena pertimbangannya toilet eksternal ini sudah dekat. Nah, seperti ini sudah sangat dekat. Nah, untuk agar ruang ini lebih lebar ya. Jadi lebar ruang ini pelumur ruang ya, luasnya itu sudah berapa ya? 358 dikali 4 meter. Nah, 4 meter 358. Lumayan gede kalau niki. Kalau niki toiletnya, maaf ya, kamarnya 4 meter kali 4 meter ya. 4 meter kali 4 meter, 4 meter kali 4 meter, dan ini 4 meter kali 358. Sementara untuk dapurnya, nah dapurnya ini karena kita perlebar kemarin ya, 270 dikali 4 meter, lumayan gede ya. Ini gampang. Kita yang belum isi apa namanya nih, yang belum mengisi meja kompor. Next nanti nggih patut nggih. Di gambar kerja akan muncul. Oke, setiap kamar sudah memenuhi standar kesehatan ya, baik pencahayaan maupun sirkulasi udara. Nah, untuk dapur niki menggunakan pintu sliding ya. Bisa galvanis, galvalum ya, bisa nih Kang jadi aluminium bisa niki. Niki untuk pintu slidingnya. Jadi tujuannya apa? Jadi biar terang ya, biar terang di dapur itu harus memang sehat ya, pencahayaannya harus cukup. Kemudian terpantau dari luar, mudah kita keluar masuk seperti itu ya. Sehingga kita pakai sliding biar lebar. Itu tujuannya ya. Nah, seperti ini tampilnya. Kemudian untuk di teras menggunakan gebyog seperti ini jadi terasnya niki lumayan sampun lebar ya. Jadi untuk terasnya saja apa tuh? Ini yang 2 meter ya, 2 meter dikali 3 meter 50, lumayan gede. 3 meter 50 kali 2 meter seperti ini Nah, kemudian ada lagi satu kamar di luar ya. Ini bisa peruntukan untuk ruang tamu nanti salah satunya ya. Kita bisa tempat santai di sini ngobrol, ada tamu kita bisa isi sofa ataupun kita lesehan di sini duduk, tidak masalah juga ya. Jadi cocok ya, cocok digunakan apa saja ya. Kalaupun kita misalnya ada acara keagamaan, menjahitan misalnya, di sini cocok juga. Kalaupun kita naruh balai katil misalnya untuk balai pemunjuk ini cocok juga ya, karena di atasnya merajan seperti itu Patut. Oke Patut, setelah ini dinding terpasang ya, yang ini belum ya ventilasi pencahayaan keluar nih, walaupun karena rumah maaf ya jalan ini buntu ya, jadi aksesnya tidak terlalu umum sekali, hanya 1-2 orang yang lewat ke sini nggih. Nah, tentu di sini sangat memungkinkan kita membuat pencahayaan ventilasi jendela seperti ini Patut ya. Jadi tidak keluar dari got. Nah, seperti ini niki keluarnya cuma 25 cm, sementara got itu adalah 30 cm. Jadi tidak keluar nggih. Nah, niki masih bisa kita buat seperti niki karena jalan niki kategori bukan terlalu publik sekali. Seperti itu ya, tidak ada tembusan, cuma 1-2 orang saja seperti niki Patut. Oke, niki tidak jelaskan lagi untuk toilet niki kan toilet eksternal kita sebut. Nanti kalau ada tamu semeton keluarga yang datang, tentu penggunaannya nanti di sini Patut ya. Ini yang pakai pintu aluminium ya.
cuman dia gayanya swing niki. Swing artinya ngayun ya, seperti ini ke swing. Oke, akan titiang buka saja padat. Akan titiang buka. Kalau yang di dapur ini kan sliding, kalau niki swing. Seperti itu. Nah, tamunya kan nggak mungkin ke kamar, masuk kamar nih, cukup toilet eksternal. Nah, kemudian di sini ada space lagi sedikit, nanti sesuai dengan arahan padat ya. Nanti bisa dibuatkan loker-loker di sini, lengatan istilahnya boleh, tingkatan level nih ke untuk menaruh barang-barangnya ibu. Nah, ibu-ibu kan punya banyak barang nih ke. Nah, di sini nanti bisa ya. Jadi ini adalah areanya ibu-ibu mantan ya. Ibu sering di sini akan warawiri dapur, gudang, toilet. Nah, seperti ini kah. Nanti warawirinya di sini nanti. Seperti ini kah padat. Bisa kita jelaskan mengenai lantai 1 raris. Setelah tembok dikit terpasang, tentu kita lanjutkan dengan struktur lagi, yaitu ring. Ring. Oke, kita sebut saja balok. Kita sebut saja ring ya. Ini ke judulnya balok tengah. Ring untuk lantai 1 niki dia. Seperti ini nanti. Setelah ini terpasang, akan kita pasang ring nanti. Seperti ini lah ringnya nanti nggih. Seperti ini ring. Niki bagian dari konstruksi ya, tidak bisa ditawar karena ini sudah melalui proses penghitungan yang cermat. Seperti ini ke. Nah, niki kita butuh memang balok anak di sini ya, karena ada merajaan di atas seperti ini ke. Oke. Sekarang kita akan pasang dak. Nah, seperti ini daknya nanti. Seperti ini dak. Oke. Nah, tiang back sekarang niki ada lubang ya. Ada lubang di sini ya. Di sini nanti peruntukan tangga Nah, karena di sini peruntukan tangga, di tiang akan mohon waktu lagi sedikit untuk menjelaskan niki, untuk memundurkan niki, balok niki akan direkayasa. Tiang akan merekayasa balok niki. Dari sini. Kemudian tiang plus dulu daknya niki lagi 15 cm. Oke. 15 cm. Niki akan ditiang mundurkan. Niki tujuannya agar kepala kita itu apa ya, tidak nanti nyentuh di balok ini, di balok ini ini harus direkayasa nih kak. Oke, dia akan tanai 15 cm dulu. Niki 15 cm ya. Nah, niki 15 cm. Oke, dia akan mundurkan 15 cm. Oke. Tiang delete. Baru tiang tampilkan sekarang tangganya. Tangga. Seperti inilah tangganya nanti padat ya. Seperti ini kita tangganya. Jadi tujuannya membelokkan niki agar tidak nyentuh kepala kita ya. Coba kita hitung sekarang, tinggi kita itu kan 175 ya. Anggaplah paling tinggi 175. Ini sudah 250. Yakin tidak nyentuh yakin tidak nyentuh. Sehingga tiang buat daknya seperti niki. Oke, kita akan tampilkan sekarang daknya. Nah, ini dak. Oke, dak. Oke, pas tidak terlihat ya. Seperti ini ke. Nah, sekarang tiang jelaskan tangganya. Tangganya seperti ini nanti padat ya. Naik ke selatan padat, kemudian menaik angin. Seperti ini Oke, karena kemarin sudah kita bahas hal ini. Tiang kembali tampilkan dak. Seperti ini ke. Setelah dak, tentu kita akan pasang lantai padat. Nah, ini lantai. Di lantai ini sama ada level Ini untuk toilet yang
hijau niki ada penurunan, terus kemudian di sini juga di toilet niki penurunan lantainya. Nah, sementara untuk kamar sucinya niki ada peninggian ya, peninggian, kemudian untuk merajaannya lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini. Kalau niki tinggi pertama, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat. Nah, seperti ini. Semua ada levelnya nggih. Seperti ini pada. Nah, kemudian setelah lantai ini kita pasang, baru Titiang akan pasang dinding. Kita sebut saja bahwa ini adalah dinding lantai 2. Dinding lantai 2. Nah, niki. Dinding lantai 2, nggih. Sebelum dinding lantai 2, tentu Titiang akan memperlihatkan struktur dubun terpasangnya. Maaf nggih. Struktur lantai 2. Nah, inilah struktur lantai 2. Kita wajib memasang ini, Padet. Terdiri dari berapa ini, ada nyerang lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tiang ya. Nah, ketika kolom ini atau tiang ini sudah terpasang, baru nanti dipasang dinding. Nah, seperti ini. Jadi tiang-tiang itu tidak akan ada terlihat karena dia berada dalam dinding niki. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya nggih. Nah, seperti ini contohnya. Masuk dia. Kenapa kita tidak geser ke sini? Karena pembagiannya dari dinding ini lurus dia. Nggih. Nah, seperti ini. Niki standar konstruksinya memang harus seperti ini nggih. Nah, seperti ini. Jadi kebutuhan di kamarnya seperti ini di atas patut butuh lantai, di lantai 2 niki 2 kamar ya. Ini kamar tidur. Oke, di kamar tidur niki ada toiletnya sama nggih. Kemudian ventilasi, kemudian di sini ada apa ya? Kamar suci. Nanti tinggal tiang melengkap di dalamnya nggih. Nah, di kamar suci niki ada level niki peninggian ya. Seperti niki. Raris untuk yang di kamar Dlodan niki. Niki nggih. Begini posisinya nanti. Nyerang seperti apa ya? Win-win solution yang kita temukan kemarin pada waktu ngobrol ya. Karena patut memang harus di sini nempatkan tangga sehingga niki harus dipotong, dia nyudut seperti inilah nanti jadinya nggih. Di sini ada kolom ya. Jadi kolom ini tidak akan terlihat nanti Padet. Kolom ini tidak akan terlihat jadi seperti ini nanti ya. Padahal di dalamnya ada kolom samar. Seperti ini modelnya ya. Seperti ini. Karena di plester, dicat, diaci, seperti ini sehingga kolom ini tidak terlihat. Padahal di dalamnya ada kolom. Itu yang kita maksudkan ya. Jadi yang tampilkan kembali. Seperti ini Padet. Untuk kamar yang nyerang niki, yang nyudut katakanlah ya. Jadi kita dapat ukurannya niki luasnya nggih. 4 meter, Padet. 4 meter kali 4 meter. Ya, 4 kali 4. Kamarnya lumayan gede niki. Sementara yang di sini 4 kali 4 juga. Oke. Kamar tidur itu 4 kali 4 semua ya. Nah, kemudian untuk kamar sucinya, kamar suci Titiang hitung sekarang 265 dikali 315. Lumayan gede juga. Seperti ini Padet. Untuk kamarnya nggih. Nah, sementara di atas dapur niki Padet tidak menginginkan ada bangunan atau kamar ya. Di sini kita bisa pakai ruang bebas. Misalnya tempat cuci tangan atau tempat gudang nantinya naruh barang. Seperti ini ya. Nah, jadi sesuai dengan arahan Padet sudah oke niki. Nah, kemudian untuk di depan ke teras niki menggunakan pintu gebyog sama
Seperti konsep di bawah, kemudian ada ventilasi, ada jendela, padat ya. Nah, kemudian akses untuk kemerajaan, ya sebelumnya kita akan tampilkan merajaan terlebih dahulu. Merajaan. Nah, inilah merajaan nanti nggih. Merajaan. Jadi, merajaan ini pelinggihnya ya terdiri dari 3 pelinggih menurut arahan Pak Kedot. Ada taksu niki nggih. Ada taksu, kemudian ada kemulan banyak seperti ini. Kemudian ada Padmo satu ya. Ini ada pintu masuk Candi Bentar katakanlah. Nah, kemudian mengenai space antara merajaan dengan dinding tembok niki sudah ada space lagi tampak 35 cm patut. Nah, ini view-nya saking niki. Ya, sehingga di sini kita butuh tembok sedikit panjang 35 cm biar nggak cuak di sini. Seperti ini kong. Ini merajaan. Jadi merajaannya itu berapa kali berapa? Merajaan itu jabo-jabo ya. 422 dikali 435. Seperti ini kok padat ya. Inilah yang apa ya yang kita obrolkan kemarin mengenai merajaan. Nah, kemudian langsung sekarang di tiang pasangkan safety-nya untuk merajaan ini kita sebut saja railing ya. Nah, tentu ada railingnya. Railing. Nah, ini railingnya nanti seperti ini padat. Ya. Jadi aman. Nggih. Karena sudah ada railingnya nanti. Ini lumayan gede nih padat untuk terasnya ya seperti yang Pak Dot inginkan nggih. Kalau railing yang di sini maaf ya, teras yang di sini aja ini 1 meter nggih. Sementara yang lebar niki berapa ya? Niki 3 meter. Nggih. 3 meter. Jadi ruang bebasnya itu 3 meter dikali sampai di sini nggih. 3 meter dikali 5 meter 80. Wow, gede sekali nggih. 3 meter kali 5 meter 80 seperti itu ruangnya. Di sini bisa keluarga besar di sini ya. Warawiri bisa gampang. Jadi untuk akses ke merajaan ini ada 2 akses. Melalui pintu depan niki di gebiok ini ataupun keseharian melalui pintu pintas niki. Ya, ketika kita berada di area ruang suci atau kamar suci, kita langsung bisa ke merajaan. Nah, kalau merajaan-merajaan di desa itu kan sudah biasa ada 2 pintu masuk, jalan pintas atau peletasan namanya. Peletasan ya, pintu utama dan peletasan. Pintu utamanya atau pintu masuknya merajaan itu adalah dari selatan, sementara dari kauh itu jalan pintas atau peletasan. Nah, seperti ini padat ya. Nah, sekarang kalau dinding sudah terpasang padat. Nah, niki lupa yang menjelaskan tangga. Seperti nikilah nanti jadi railingnya nggih. Railing. Ini yang kita maksudkan. Kenapa ini dibuat serang nggih? Kenapa niki dibuat serang? Ya, tujuannya agar akses untuk ngeloaden ini bisa ya. Gampang, mudah. Seperti ini baik ke kamar maupun nanti kita di sini cuci tangan. Entah kita isi wastafel di sini atau apa saja modelnya barang-barang ibu itu ya. Seperti ini mengenai lantai 2. Oke, setelah terpasang niki tentu kita akan pasang ring ring lantai 2. Mana ring lantai 2? Tiang akan carikan lantai 2 ring. Ini masih karena terlalu banyak nggih. Karena terlalu banyak tiang jadi agak ini ya. Lantai 2 dak ring. Oke, tiang pasangkan niki nggih. Nah, niki dia padat ya. Jadi kita langsung pasang dak.
Lantai 2 tiang masih nyari niki ya. Nah, niki. Lantai 2 ringnya. Nah, niki ringnya. Oke, daknya talangnya akan tiang ini. Nah, niki. Ringnya ring lantai 2 seperti ini yang pasang patet. Nah, ini ringnya. Nah, setelah ring ini kita pasang patet, baru kita pasang, kita sebut saja nih ke talang ya, talangnya. Oke, seperti ini. Sekalian leher untuk atap. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti untuk pemasangan tandon air patet, kalau memang tandon air itu dibutuhkan, nanti di sini tentunya. Biar tidak terlalu terlihat. Nah, di sini nanti tandon air bisa. Oke, kita sebut saja, kita nanti akan cari yang langsing tandon airnya. Yang ada yang diameter 80 ada. Nah, nanti di sini ya. Anggap saja seperti ini tandon airnya nanti. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tandon airnya nih ke warna apa ya? Anggap saja warna kuning ya. Nah, seperti ini. Atau seperti ini ya. Nah, tandon air. Seperti ini nanti kalau memang dibutuhkan. Karena kalau kita pakai submersible, patut kita sepertinya tidak butuh tandon air lagi. Karena submersible itu sudah cukup mampu mengantarkan air ke lantai 2. Titiang buktinya di rumah Titiang. Jadi dengan submersible itu sudah mampu mengantarkan air ke lantai 2. Keras lagi masih karena kekuatan submersible ini lumayan besar. Nah, seperti itu padat ya. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk tandon air, bisa kita taruh di sini. Nanti aksesnya untuk pemeriksaan atau pemeliharaan tandon air niki tentu bisa dari sini padat ya, dari Merajaan nih, pinjam sebentar, pasang tangga, kita naik seperti ini ke. Oke, akan Titiang pasang atapnya sekarang. Atap oke. Nah, seperti ini nanti atapnya. Setelah kita pasang atap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru Titiang jelaskan mengenai struktur. Nah, ini kan kalau misalnya belum di di finishing temboknya niki, tentu struktur niki terlihat ya seperti niki garis-garis ya. Anggap saja kalau sudah diplester, diaci, dicat, nah seperti itu, nanti strukturnya tidak akan nampak. Padahal struktur itu ada. Nah, seperti ini misalnya contohnya Nah, jadi hilang dia. Acian saja kelihatan cat saja seperti ini. Itu konsepnya Nah, jadi kan dia tidak nampak. Padahal itu ada seperti itu. Nah, sekarang anggap saja kita akan beranjak ke proses finishing padat. Nah, jadi ini di plester, dicat, diaci. Kalau bagian luarnya niki catnya no drop tentunya pelapisnya no drop. Nah, seperti itu. Kemudian di depannya niki kita akan strukturnya yang tampilkan kembali niki karena ada hubungannya dengan di depan kita akan pasang steel balinya, tempelan batu alam kita sebut saja niki adalah tempelan steel bali. Nah, ini tampilnya steel bali. Nah, kemudian strukturnya akan Titiang hapus biar tidak terlalu ini. Nah, ini kalau sudah ditempel seperti lihat tampilannya nanti rumahnya steel balinya Kemudian tembok pagar, sekalian tampilkan tembok pagar. Tembok pagar, mana tembok pagar niki? Oke, niki sudah ya. Jadi lengkap sudah padat ya. Tembok pagar. Oke, Titiang jelaskan dari tembok pagar padat. Nah, jadi pintu masuk niki, pintu masuk untuk geraso niki tentu sudah melalui proses penghitungan ya. Proses penghitungan, jadi 1450 itu kita bagi 9 sehingga ketemunya di sini.
ada zona hijaunya, zona rahayu seperti ini ke. Nah, kemudian kita cukup membuat satu pintu masuk saja, graso aja, Jadi kalau patut menginginkan angkul-angkul, tentu posisinya di sini nanti angkul-angkulnya. Jadi terlihat kalau memang kita paksakan membuat angkul-angkul di sini, tentu nanti pas nih dengan apa ya istilahnya, dengan pintu utama nih, pintu utama rumah nih seperti ini ke, ya. Jadi yang cukup buatkan ini aja, pintu graso aja sekaligus pintu masuk kita gitu. Nah, mengenai lebar halaman, oke, sekarang. Jadi ini sudah cukup mampu mengakomodasi mobil family ya, sejenis Avanza, Xenia, R3 seperti ini ya. Mobil family yang 3 seat bisa. Kalau untuk apa ya, mobil-mobil kayak SUV ini ke sub ya, sepertinya niki agak kegedean mobilnya, seperti ini kan, terlalu panjang dia, seperti Fortuner, Pajero Sport gitu misalnya ya tuh. CRV gitu misalnya, memang agak gede, agak panjang dia tuh. Jadi ini maksimalnya segini di mobil family 3 seat ya. Seperti ini ke. Kalau mobil city car sangat mungkin, seperti ini ke, Nah, jadi beginilah pandangannya nanti pada. Nah, untuk ruang di lantai niki, di sini ada sekat padat. Nah, sekat ya. Jadi di sini ruang jemur, jadi ibu nanti nyucinya barangkali di sini, atau di sini kita bisa buatkan tempat cuci, nanti jemurnya di sini, jadi tidak ke halaman jemuran kita itu, tidak ke halaman, makanya dicang isi sekat di sini. Seperti ini sekatnya, Inilah tampilnya nanti ketika ditempel. Oke, kita sebut saja niki adalah coupling 3 nomor 9. Seperti ini. Konsep temboknya pakai loster agar memudahkan untuk apa ya? Ya, terlihatlah akses penglihatan view katakanlah. Nah, di sini juga kita lengkapi dengan paving block ya. Maaf ya. Glass block. Nah, niki glass block seperti niki. Kemudian di sini juga ada tempat pembantan ya, tempat pembantan kanan dan kiri. Ini tampilnya tampak timur padat. Kemudian ini tampak utara. Oke, titik yang akan close sekarang strukturnya biar garis ini tidak kelihatan karena ini kan garis-garis kolom, garis kolom akan tiang struktur lantai 1 yang hilangkan, tidak bisa di close ya, Bang Yang kan, Nah, seperti ini padat ya tampilannya nanti kalau rumah padat nikah sampun jadi. Seperti niki tampak timur, niki tampak selatan. Niki kurang lebih seperti ini. Kau bisa yang sampaikan padat mengenai apa ya, proses pengerjaan dan juga proses penjelasan tentang tata ruang, tata letak bangunan paket ya. Semoga saja bermanfaat. Dari penjelasan tiang niki barangkali bisa dipahami, Baik padet, suksema atas uriatiannya neng. Tiang mohon pamit, sinapit yang dengan Prabowo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.